Ikut. Halo, Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sakdonya di komunitas YouTuber Hongkong Zoom malam Kamisan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat. Silahkan bagi yang ingin langsung melayangkan pertanyaan, yang punya masalah. Kalau saya ada. Yang penting jangan pinjam duit ya. Kalau pinjam duit langsung tak delete. Pinjam duit ini bikin masalah soalnya. Pinjam channel oke lah. Pinjam channel, pinjam rekening juga boleh lah. Tapi jangan pinjam duit. Wes, silakan. Iya Mas Andro, pinjam rekening. Oh, boleh. Tinggal nanti. Mas Andro, kan sekarang kan ada tuh. Langsung aja ya, pertanyaan tuh gara-gara rekening. Kalau seandainya kita itu kan di sini kan kemarin ada berita-berita katanya ada penipuan kayak penipuan tentang cinta percintaan tapi menggunakan akun nama bank kita untuk penipuan. Itu bisa diunggah enggak? Silakan. Kayaknya bermasalah enggak? Enggak. Wis, beres. Soalnya kan ada tuh. Iya wis, tak sampein apapun bisa jadi konten. Satu yang menjadi garis bawah, kontennya sampean itu ada di mana? Itu areanya termasuk area office, area organisasi, atau area tempat di mana bukan milik kita. Kalau public area silahkan. Tapi kalau di rumah majikan dan semuanya, kalian harus bisa memahami bagaimana tata caranya. Terus yang kedua, kalau kita mau bikin konten, tidak menyebutkan nama sebuah organisasi, tidak menyebutkan sebuah person, seorang manusia. Oke, terus habis itu tidak menggunakan head speech. Head speech itu anjing, asu, kire, burik. Nah, itu hal-hal yang kalau bisa kita hindari dalam membuat konten. Oke, jadi Mbak Nadia Nur Vlog silahkan. Tetapi esensinya itu tadi, perhatikan. Nama, tempat, organisasi, sesuatu yang ada labelnya, hati-hati dalam menyebutkan, karena itu akan bermasalah. Oke? Terus kalau contoh tuh ada berita viral seperti artis kemarin yang kena narkoba itu, kalau kita menyebut nama artisnya, ngomongin sekali lagi itu gimana konsekuensinya? Silahkan. Kalau berita kayak gitu. Silahkan, tapi efek akan ditanggung sendiri. Maksudnya? Jadi gini, sampean tahu akun-akun gosip kan? Ya. Akun-akun gosip itu kan dia pakai fotonya artisnya juga gitu dia loh. Dia nggak pernah tabayun, dia nggak pernah apapun, pokoknya dia opininya mereka terus ngumpulin dari koran-koran ABCD bla 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 bla. Ya sampean silahkan, boleh ikutin dengan cara yang itu. Tapi kalau itu buat saya nggak berlaku. Saya nggak akan pernah bikin konten-konten yang berdebah seperti itu. Kalau saya mau ngomong ya sama orangnya. Kalau enggak, lebih baik saya nggak bikin konten. Jangan ditiru ya. Tapi kalau sampean mau cari jam tayang, mau cari ya namanya gosip, ya boleh silahkan menggosip. Jadi nggak apa-apa. Menurut saya bukan berarti pakai nama, pakai fotonya nggak apa-apa ya gitu. Ya silahkan. Maksudnya aku cuma pengen tahu mereka tuh gimana kerjanya gitu loh. Silahkan. Tapi kalau dulu pernah artis Hongkong 1 yang ciuman di taksi kemudian diupload, channelnya kena banned. Karena kalau sampai artisnya itu mendaftarkan mukanya berlisensi di YouTube, maka setiap muka yang muncul itu bisa jadi diselesaikan channel YouTube-nya. Beberapa badai yang terjadi waktu saya buka itu sudah ada komunitas YouTuber Hongkong. Ada 4 kalau nggak 5 channel yang nggak bisa diutak-atik lagi teman-teman. Atau hukuman. Jadi nggak bisa komen, nggak bisa upload, nggak bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya artis Indonesia, misalnya Nia Ramadhani atau kemarin Gisel dan ABCD, nah hati-hati juga itu. Hati-hati juga, karena kemarin ada juga channel yang gunakan pakai Gisel, setelah monet ternyata dapat dismonet lagi gitu. Karena kasusnya udah naik ke atas. Jadi hal-hal seperti itu tuh ya silakan sih kalau kalian mau coba-coba. Bahkan pemerkosaan yang di pesawat pernah ada konten, aku nggak mau sebutin nama channelnya,
Tapi yang jelas aku tahu channelnya dia kenapa dan bagaimana. Karena ya mungkin lagi nanti dia nonton channel ini. Karena gini, teman-teman itu nyoba ya, jajal. Jadi explore. Tapi terkadang explore-nya itu tidak sambil dibarengin dengan logika. Nanti kayak gimana, nanti seperti apa. Gitu loh. Terus satu hal yang saya bilang, yang ingin saya sampaikan, ini berdasarkan keyakinan masing-masing. Kalau kalian membuat konten, sampean nggak nanyain sama orangnya, apakah benar berita itu digaransi bukan fitnah. Pernah di akhir zaman ada tulisan fitnah secara berjamaah. Ya sekarang inilah. Karena pakai sosial media, kita nggak tabayun, kita nggak ngomong, kita nggak nanyain, kita cuma bacain berita dirangkum, kemudian dinaikkan. Ya kalau berita itu benar, kalau itu hoax, sudah berapa dosa yang kita keluarin? Itu kalau Enggak, saya. Mas Sandro. Kalau saya. Kalau saya ini kan ada narasumbernya, cuman dia itu kan ketipu ratusan juta, Mas Sandro. Nah, dia itu katanya minta tolong, kan kenalannya di TikTok tuh. Dia ketipu itu nggak nanggung, Mas Sandro, 300 juta. Sebentar. Nah, dia tuh minta tolong sama aku. Sebentar. Oke. Kita tidak fokus sama manusianya ya. Kita fokus sesuatu yang mau sampean bikin di konten kan. Jadi jangan ngomongin masalah 300 mau 1 miliar, 2 miliar urusannya dia. Kalau dia minta tolong sama sampean berarti sampean kan menyebarkan sesuatu mukanya dia. Nah, ketika sampean menyebarkan mukanya penipu itu dan ABCD, nah hati-hati ini gitu. Kalau sampean mau silahkan, kalau saya no. Kalau saya loh ya, pribadi. Saya nggak akan bikin hal-hal yang seperti itu. Walaupun kadang kita punya tujuan, biar nggak banyak orang yang ketipu, alasannya kayak gitu. Biar nggak ada modus kayak gini, ya sudah nggak usah disebutkan nama, nggak usah ditunjukkan muka. Gitu loh. Jadi sampean bikin aja sebuah narasi, sebuah cerita yang tidak melabelkan sesuatu yang nama atau muka atau apapun identitas gitu loh. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Sekarang kita nggak perlu bicara latar belakangnya, duitnya apanya bagaimana. Sampean kan intinya mau bikin konten di mana konten itu agar disebarluaskan di mana orang-orang tidak kena tiputan, kan itu bisa sampean buat narasi, sampean kan bisa buat ngomong, sampean kan bisa buat cerita. Kalau ada mukanya bisa sampean blur. Kalau ada namanya bisa sampean coret. Intinya tidak mengandung identitas seseorang. Be smart ya, kita harus pinter ya, bikin konten nggak asal gitu loh. Jadi di komunitas YouTube kembali lagi bebas. Tapi ketika sampean bertanyanya dengan saya jawaban ini secara pribadi. Jadi tidak berdasarkan yang di sana-sana karena orang sudah banyak menghalalkan segala cara untuk menaikkan traffic, untuk menjadi uang, untuk menjadi viral, untuk menjadi besar, tapi tidak memikirkan secara logika, secara hati, secara perasaan apakah itu menyakiti orang lain, apa yang kita lakukan itu membuat sesuatu yang merugikan orang lain. Ingat loh ya, kalau saya percaya sama hukum karma, saya percaya kepada sesuatu di mana ketika saya menanamkan sesuatu hal yang buruk, maka akan bisa terjadi hal yang buruk kepada saya itu kapanpun ya. Terlepas itu semuanya dalam bentuk konten, dalam bentuk ucapan, dan dalam bentuk perilaku dan tindak tanduk. Saya tidak hanya ingin memberi atau berbagi share tentang ilmu pengetahuan, tapi saya bagaimana mendidik, bagaimana mengajari, bagaimana kita punya cara berpikir. Jangan mendidik, jangan mengajari lah terlalu keren. Tapi bagaimana kita punya cara berpikir di mana smart gitu loh. Pintar gitu loh. Setuju. Siapa yang ngomong setuju gimana? Gak Ya setuju. panggah aku toh. Gak setuju apa? Cerewet bi. Ya makanya Mas Sandro, sebelum aku nih udah punya bahannya nih. Dia bilang katanya, nggak apa-apa Mbak, aku bisa jadi narasumbernya. Bukti transfernya juga banyak tuh kan. Soalnya kan dia tuh kan ada ya buktinya itu dia transfer itu setiap dia transfer itu dicandra kan. Nah udah gitu aku masih mikir. Makanya kemarin itu sebenarnya aku mau tanyain yang ini kan di pertemuan yang di waktu minggu yang kapanan hari itu, tapi kebetulan akunya lupa. Kemarin Sabtu aku nggak ada inget hal ini, jadinya aku juga kan nggak tahu Sabtu kemarin Mas Andro mau datang, jadi aku nggak tanya hal ini.
Oke Oke kan? deh. Sekarang udah Siap. punya solusi kan? Sekarang udah tahu kan mau Oke, kapan oke, dikeluarin, mau oke. bagaimana cara ngeluarinnya kan udah tahu kan? Oke, Oke? Nah, wis. oke. Next, Udah kita ada bahas. inspirasi. Ya, boleh, silahkan. Apapun ceritanya. Hati-hati kan, karena fitnah. Fitnah ini agak sedikit bahaya. Tapi kalau dia udah ada yang ketipu, berarti kan pelakunya sendiri. Oke, cuman untuk Iya. menyebutkan nama agak juga hati-hati. Gitu. Kirim Eh santet. Mas iki enek bocah sing gak iso suarane iki piye tau kok lali to lek marahi. Ya klik sebelah kanan, klik geser ke kanan, klik ke kanan, tap to mute. Oke, Ini sik. pasti orang Aku pertama mbien. kali ini, Mbak Cici juga Iya, tap to iya mute. Mbok Daniel iki. Apa piye? Geser Iya, ke Nuh. Geser ke geser kanan, tap to mute. ke Lah kanan. punyaku lo cuman diklik doang udah pada muncul semua, stop video, Nah, sudah share, mute. sudah kalau nggak ada masalah, diem, Meneng. disimpan tenaganya. Kita bahasin sesuatu yang benar-benar aja. Oke? Biar rame. Bedek aku Enggak, mbien pertama ya ra iso. soalnya nanti Zoom kita itu nggak bakal akan sedikit gitu loh. Semakin sepanjang akan semakin banyak kalau kita nggak manfaatin waktu yang sedikit untuk belajar yang benar kan sayang. Oke, aku tanya. Hmm. Aku tanya, itu tadi kan aku tanya Mbak Diana kan, mau nanyain kalau katanya kita tuh bisa upload video dari link kita, dari YouTube kita, terus kita tautkan ke link penake ternak channel gitu loh. Ini caranya gimana gitu? Guyumu kecut sih, piye? Mas paham nggak Mas pertanyaan saya? Jadi ternak channel ya ini istimewa. Bukan ternak channel maksudnya kan aku kan mau bikin maksudnya 2 gitu kan apa harus dari HP ke HP enggak, dari channel kamu bisa seperti channelnya apa itu komunitas itu kan yang megang Kak Sandro terus sama Kak Diana kan dikirim dari punyanya dia kan tuh bisa loh, kok bisa gitu loh, aku kan heran gitu loh. Itu bukan ternak Caranya channel namanya, itu oh iya. menjadi admin berbagi. Oh, berbagi Jadi admin. Mbok Diana kan jadi editor. Jadi Mm-mm. di setting, di bagian setting, saya setting. Nah, Mbok Diana tak masukin jadi editor. Makanya ketika nanti ada lomba di komunitas YouTuber Hong Kong, salah satu persyaratan adalah videonya diupload di channel komunitas YouTuber Hong Kong dengan kasih Gmail ke saya, maka Gmail tersebut saya gunakan untuk jadi editor gitu loh, editor terbatas. Nah, nanti saya jelaskan kalau saya jelaskan itu di sini loh. Oke ya, share screen. Sekalian biar kalian juga tahu bahwa kalau kalian punya editor di Indonesia sana yang bisa bantu kalian, nah ini salah satu cara gitu loh. Kita belajar juga ya. Jadi apapun itu ceritanya, kita semuanya serba belajar. Jadi dibuka matanya lebar-lebar, jangan sampai merem. Oke. Ini pelajaran penting, nggak ada di sekolah. Sekolah larang guys. Bayar masih larang lah. Bayar aku apa meneh? Bayar mbak aku jelas larang misalnya. Dipastikan itu. Jadi golek sing gratisan ini. Nah ini kalian lihat di pojok ini namanya setting, oke? Perhatikan, oke? Ketika di setting, nah, oke kita buka. Setelah dibuka di sini ada halamannya permission, oke? Nah, kalian lihat di sini ada Sandro Jabrik, di sini ada Gemaru. Nah ini adalah Gmailnya adik saya. Kalau dia mau ngedit sesuatu atau mau melihat sesuatu boleh gitu. Nah tak remove dulu biar nanti nggak suka kalau di remove. Nah di remove jadi bisa. Nah sekarang kita buka yang komunitas YouTuber Hong Kong. Siapa yang jadi editornya gitu. Ini seperti itu. Itu bukan ternak itu namanya. Kalau ternak sampean bikin channel banyak. Itu ceritanya. Itu kipasnya siapa tau burung. Seger. Yang punya kipas. Nah, sekarang ada airnya seger. Sekarang kita lihat ya channel YouTube-nya komunitas YouTuber Hong Kong. Jadi, nah ini siapa aja yang bisa yang sudah masuk
Nah, sisanya kan akan saya hapuskan. Oke, jadi perhatikan gambarnya baik-baik di setting. Setelah di setting permission. Nah, oke. Nah, ternyata tidak ada editor di sini ya. Punyanya Mbak Diana sudah jadi apa? Saya nggak tahu. Ini ternyata tidak ada. Expired ya sampai lebih 1 bulan. Bulan. Ini kosong. Jadi di sini kita bisa ya memasukkan siapa-siapa. Kan itu batas waktunya cuma 1 bulan. Oh, salah sih. Ini bukan akun, jadi aku yang jadi editornya. Add akun ini. Kalau itu tadi kan aku jadi nih akunku banyak sekali kan. Balik. Akunku banyak sekali, men. Jadi kalian tahu nantilah akunku. Enek 5, enek 4 kan bahaya. Bahaya iki kena digawe anu. Kok nggak enek yuk? Other user. Nah, ini nih 1 2 3 4 5 6 7, nah kan? Nah. Banyak sekali ya. Oh, enek Bu Diana, tenang. Itu tadi. Nah. Oh. Masa berlakunya wis habis 1 bulan. Nah, di sini kelihatan nih. Enggak, masih ada, Bu. Masih ada awakmu karena kamu masih bisa upload kan. Nah, permission. Nah, kan? Ada Yanik Bahtiar, ada Diana Anzumi, ada Sandro Jabrik. Nah, kan? Nih, jadi 1 2 3 orang ini bisa ngupload di channel ini. Ini namanya editor. Kalian tahu artis-artis semuanya kayak gini nih, menggunakan ini. Jadi dimanapun mereka. Itu kalau ngupload dari Kak Diana, dari wallnya Kak Diana Anzumi, dari YouTube-nya Kak Diana Anzumi. Enggak ya, dari HP-nya dia bisa. Karena kan Gmail-nya udah didaftarin. Oh, seperti oke. Makanya ini kan Gmail-nya kan. Ini Gmail-nya kan. Coba perhatikan. Kalian perhatikan sekali lagi. Ini kan Gmail nih. Andayani Bahtiar. Oke? Sandro Jabrik. Salsana. Nah, ini kan Gmail-nya. Jadi yang kita daftarkan Gmail-nya. Oke? Oke, paham. Bisa dipahami? Bisa. Stop saya. Itu kalau seumpamanya mau upload punya sendiri, Punya sendiri apa maksudnya? ya kan di channel di emailnya Mbak Diana Azumi kan biasanya kan dia juga kan pakai ini, dia punya channel sendiri. Emang bisa misah sendiri gitu? Ini kan ditautkan menjadi kontributor di channelnya orang lain, jadi bisa. Saya cuma mengirimkan email ke Sandro, sama Sandro kan udah di list itu, masuk ke listnya. Nanti kalau belum paham, yang hari Minggu ini akan saya ajarin. Oke, tak tulis, Mbok. Tak tulis. Jadi kalau channelnya sendiri ya dia buka sendiri. Kalau mau ngupload di punyanya komunitas YouTuber Hongkong, dibuka emailnya yang invite. Kan pasti dapat email, invite, diundang untuk menjadi kontributor. Nah itu diklik, cepret. Nah nanti masuk ke studio, cepret. Nah masuk studio udah masuk ya dashboardnya komunitas YouTuber Hongkong, baru ngupload. Bisa membayangkan nggak? Bisa membayangkan nggak? Nek gak iso membayangkan pasti bingung. Nanti tak bikin. Loh, sudah pernah saya bikin, saya upload. Sudah pernah, kita semua juga sudah pernah, tapi Mbak Iki kadang-kadang mbuh gitu loh. Info kayak gitu itu mbuh gitu loh. Nah, Oke. mumpung Bisa ngerti, cari sendiri di grup komunitas ya, YouTuber Hongkong ya, ada. nanti nanya. Makanya nanti sebelum lomba nanti kita bikin lagi, Mbok. Ya begitulah. Ya. Begitulah kita. Ngentut yo. Maksudku ki sing arep tak tanyakan mau ki gini loh. Umpama aku punya 2 channel ya, kan HP-ku yang bisa ngedit dan bisa ngerekam kan cuma 1 channel, 1 HP. Yang satu kualitasnya kan elek gitu loh maksudku ki. Tapi setiap 1 HP kan kita hanya punya
kita hanya boleh satu Gmail. Berarti kalau kita punya 2 akun berarti otomatis kan pakai 2 HP. Dipisah atau jari kan kita harus gitu. Maksudku kalau aku tuh syutingnya cuma pakai HP 1, berarti bar syuting karo HP siji itu dadak ditransfer ke HP satunya baru diupload gitu apa gimana gitu loh maksud saya. Sampean dalam Aku satu, enggak Ki Mbak. ya dengerin. Piye? Satu handphone satu handphone dua channel punya aku ada kok. Ini punya aku bisa kok. Oh berarti boleh, maksudnya boleh gitu. Lah punya Kita aku maksud bisa kok. oh, oke. Makanya aku tanya gitu loh. Aku kan dulu kan cuma ya masih cuma denger maksudnya satu channel tuh harus satu HP lah ibaratnya satu email gitu loh. Nggak dicampur piye gitu loh pokoknya. Makanya aku tanya gitu. Emang emailnya itu emang harus beda-beda, Mbak. Tapi kan handphonenya itu kan bisa masuk ke beberapa Gmail sih. Iya, kalau nggak ada Jadi kalau masalah sih. punya aku nggak masalah tuh, biasa aja. Oke. Jadi gini loh, oke, tak jelasin. Sampean di channelnya, di HP-nya sampean mau bikin 10 channel, mau bikin Gmail 20 itu terserah, nggak ada masalah. Yang penting sampean bisa mengatur semuanya. Nanti kalau sudah monetisasi, keluarin itu Gmail semuanya kalau mau pakai itu daftarnya. Bisa dipahami nggak? Oh, berarti umpamanya aku punya 2. Berarti kalau aku mau mendaftarkan nomor 1, nomor 2 ini dihapus dulu. Ya dikeluarin dulu, Semuanya bukan dihapus, dikeluarin dikeluarin dulu. dulu. Dikeluarin. Nah, Dikeluarin dulu. nah, Berarti kalau aku setelah nomor 1 selesai fix ya, selesai. Aku mau daftarin yang nomor 2. Berarti aku harus keluarin nomor 1 dulu, aku masukin nomor 2 gitu toh? ya intinya kalau mau Oke. mendaftarkan AdSense hanya ada satu Gmail, satu channel YouTube, satu AdSense. Kalau sampai 2 atau 3 pasti bingung, saya garansi. Paham. Terima kasih. Bisa dipahami? Paham. Jadi kalau ataupun Paham. saya bilang satu channel, satu YouTube, satu HP, ya kan? Itu kalau mendekati monet itu keluarin semuanya, bukan dihapus, dikeluarin dari devices tersebut. Setelah itu mau balikin lagi silahkan, Pak. Jangan sampai kalian mendaftarkan monetisasi di dalam masih ada 3, 2, 4, 5, 6 atau 10 Gmail. Yang jelas mesti ngelundas. Oke. Jadi pahami? Bisa. Gitu. Paham. Buat pengalaman, Mbak. Punya Ya. aku kemarin waktu monetisasi ya, aku daftarin ke Google AdSense. Nah kan Gmailnya itu udah pernah masuk ke beberapa handphone ya. Ya. Nah itu kan Gmailnya itu kan aku dari Indonesia Mula tuh bikinnya. Nah udah Ya, gitu, sama aku. nah udah gonta-ganti HP beberapa kali. Nah udah gitu, pokoknya dia waktu daftar tuh dia menganjurkan untuk keluar dari semua handphone. Jadi Siapa? handphone yang udah rusak-rusak juga suruh keluar semua. Dia siapa? Cuman ada satu handphone doang. Dia siapa? Dia menyarankan dianya itu siapa? Dianya itu ya pihak AdSense-nya lah. Terus lanjut. Terus kalau HP-nya tuh sudah, kalau HP-nya sudah ibaratnya kan ini yang Udah nggak ada, udah hilang, nggak udah ada, rusak, udah hilang, udah udah nggak ada, rusak. udah nggak ada bangkainya ada. lagi. Di sudut data tulis Mbak, di handphone yang kita daftarin itu ada model handphone apa, merek apa. Jadi di situ suruh keluar, ting keluar. Jadi keluarkan dari device ini, ting gitu, udah dikeluarin semua, dikeluarkan dari semua device. Nah, cuman ada satu device yaitu yang sampean pakai, gitu doang. Berarti Nah, itu udah. peraturannya kan di HP yang baru kita kan, ya kita ngefixnya kan dari HP yang baru kita kan kita nggak mungkin nyari HP yang kemarin udah tak buang. Ya Maksudnya kalau kan kemarin HP yang udah dibuang itu sampean harusnya itu sampean keluarin juga tuh. Nanti juga disuruh keluarin kok. Nanti juga dia ada fitur buat ngeluarin sendiri kok. Oh, Tenang kalau gitu aja berarti yang kan udah kita hilang bisa juga. fix. Oke, berarti kita bisa fix dari HP yang kita pakai sekarang kan? Iya. Oke. Soalnya emailku ini juga email udah lama banget.
Punyaku juga sama Mbak, ternyata udah masuk 10 handphone. Oh my God. Wow, udah lama banget. Ya Wow. sama nih dari awal 2012 sampai sekarang. Punyaku dari 2011 malahan. Ya wis kurang lebih. Mm-mm. Oke, paham. Thank you. Yo, next. Next, ada nggak? Guyune Lagi bingung pikir itu Mas Handro. Oke, kalau nggak ada, Lomba-lomba. aku ngasih materi. Kalau semua Oke, pada oke. bingung, semuanya udah waktunya Zoom, udah ngerti apa yang mau ditanya malah bingung. Ya nggak apa-apa sih, karena kerjaannya capek pasti. Kon mikir meneh mesti ngeluh ndak sih. Wis nampani ya. Engko mari nampani sesuk ditakoknone ya mbuh lali pas Zoom delok ae. Jadi gini, Pertanyaannya wes mau. jadi ngomong apa ya tadi? Kok saya jadi Kongres. lupa ya? Kan kok Suaranya mendekat. Mbak Olso ada pertanyaan Pak Rami, Mbak Olso. oh suaranya Mbak Ulso itu tadi. Sing taruh apa ini? Tak unmute sampean Mbak Oslo. Ya Allah. Cek megap-megap. Aku mau ngomong apa ya? Wis lali gara-gara. Oke. Kita bahas tentang ternak channel tadi kan ngomong ternak channel lah. Kadung diomongnya kita bahas sekalian. Aku lagi paham. Oh, oke, thank you. Yang itu tadi bukan ternak channel, yang itu tadi kontributor. Jadi kalau kalian Oke. itu punya grup mau bikin channel bareng-bareng itu bisa. Contohnya Cokro TV. Cokro TV itu ada Adi Armando, ada Denny Siregar, ada Kuntadi atau siapa aja itu. Jadi 10 manusia gabung jadi Oh, satu. Nah, itu bagus, pakai bagus. cara yang kayak gitu. Oke, makanya semua teman-teman sebenarnya di sini itu juga bisa kalau punya geng atau kelompok dan mau kontribusi. Atau sama keluarga yang di Indonesia kan bisa ya kita Ya, nguploadnya. silakan. Cuman Oke. pada prinsipnya kalau tidak ada hubungan yang baik, yang benar, yang profesional, gajinya nanti royoan gitu loh. Padahal sebenarnya setiap konten itu ada nilainya, ada duitnya. Nah, duitnya itu sebenarnya juga bisa dibagi, bisa dilihat sesuai dari kontennya. Misalnya aku nyumbang konten berapa, ya kan? Konten itu nilainya ada berapa, itu ada hitungannya semuanya. YouTube bisa dihitung gitu loh. Makanya kan kenapa di channel YouTube ada yang dibuat untuk bisnis, ada yang dibuat untuk personal. Nah, caranya udah seperti itu ceritanya. Bisnis dan macam-macamnya kalau kita mau bahas. Nah, pada prinsipnya kalau kita itu bersatu di sini punya cara pandang dan cara berpikir yang bagus sama, bikin konten sendiri-sendiri dimasukin di satu channel itu boleh juga. Itu sebenarnya harapan dan mimpi saya, cuman kembali lagi. Nah, komunitas YouTuber kan sudah ada channel tuh. Nah, kayak kemarin begitu udah dibikin jawabannya langsung, waduh, siapa yang jadi adminnya? Saya mau jadi adminnya. Nanti kalau ada bayaran saya mau. Dari awal udah mindset otaknya ke sana. Gitu. Jadi agak susah gitu. Semuanya nah kalau berorientasi lah, aku nggak konten, gue duit ternyata di PU wong, moh lah. Semuanya masih berdasarkan untung dan rugi. Nah, nek ngejak omong-omongan untung ambek rugi karo aku, yes, ya guru laut aja kayak aku. Aku bikin Zoom kayak gini, aku ngomong, aku meluangkan waktu, aku oleh opo kan yo. Dalam artian kan seperti itu gitu. Itu kalau saya. Tapi saya nggak pernah memikirkan untung dan rugi. Yang penting apa yang saya lakukan bisa bermanfaat. Jadi kalau kata Khairil Anwar, apa kemarin itu hidup sekali berarti lalu mati sih. Oh, jadi kalau kata Khairil Anwar, hidup sekali berarti lalu mati. Hidup kita itu sekali, kita harus berarti. Karena setelah itu akan mati. Begitu teman-teman. Jadi kita bahas tentang ternak channel. Jadi kalau ternak channel, itu tadi kan
kontributor ya, kontributor. Jadi nggak cuma koran aja yang bisa banyak kontributor. YouTube itu juga bisa banyak kontributor. Nah, sekarang kita bicara ternak channel. Nah, kalau ternak channel itu bagaimana kita membuat channel yang banyak. Jadi satu channel, satu konten, monetisasi. Satu channel, satu konten, monetisasi. Satu channel, satu konten, monetisasi. Itu namanya ternak channel. Karena untuk mendapatkan 1000 subscribe dan 4.000 jam tayang itu sangat mudah sekarang. Nggak kayak zaman dahulu yang belum tahu trennya. Nah, sekarang 3 minggu aja satu konten 1 jam udah selesai. Subscribe sama jam tayang. Jadi sekarang itu bukan, cuman kembali lagi channel kita rusak gitu. Ya kalau kita nanti mau mengembalikan trafficnya itu butuh 6 bulan, 7 bulan, bahkan 1 tahun. Karena kita sudah teridentifikasi menggunakan cara-cara, traffic kita sudah terekod sama dia. Akhirnya channel kita tidak dinaikin, tidak direkomendasikan, tidak di-grow up kan. Coba diperhatikan aja nanti channel-channel teman-teman yang subscribe-nya beli, yang subscribe-nya apa itu mesti akan ngerasa ngeluh kan. Aku kok lama ya subscribe-ku gak view-ku kok sak mene-mene. Jadi seperti itu. Berarti itu sama juga itu ya, sama juga SEO itu juga sama ya, sama beli. Ya Berarti. indikasi saja. Tapi sekarang YouTube itu algoritmanya sangat pelit gitu. YouTube itu sangat pelit. Kadang kita ya mau berusaha normal ya kan. Baru berusaha berjuang ya kan. Ini butuh waktu yang lama untuk bisa sampai 10K, 15K, 20K. Kan kita harus banyak mikir. Jadi di situ yang kadang-kadang kita itu berhenti di tengah jalan. YouTube gini-gini aja. Makanya alternatif lainnya adalah jangan hanya mengandalkan dari AdSense. Tapi perbaiki kualitas konten, perbaiki editing untuk bisa dapat duit langsung, endorse. Untuk mengiklankan sesuatu. Untuk agar channel kita itu agar orang lain melihat. Gitu loh. Nah, kalau kita pinter edit, temennya punya peyek, kita promokan, peyek laris, nah kita bisa edit, kita promokan, kan perjanjiannya bagaimana? 1 konten, 2 konten, 3 konten. Saya pernah dulu waktu kerja di AS sama salah satu manajemennya AS itu diajak bikin perusahaan untuk bikin konten-konten yang jualan kayak gitu. Untuk promosi. Jadi dia pernah ngomong 1 konten dengan durasi 1 menit dihargai 750. Aku bilang siapa yang mau beli? Teman-teman, nah sekarang hal itu terjadi kepada diri saya sendiri. Satu konten saya itu bisa dihargai sampai 200 Hong Kong dollar. Nggak sampai 750. Dan ini jalan bulan yang kedua. Makanya apa ya, buat teman-teman saya itu bikin wadah ini tuh untuk nge-up gitu loh. Menaikkan pamor gitu loh. Jadi bukan Sandro tok, aku tuh mau digeser. Kalian mau pegang nih komunitas, buat aku no problem. Buat saya loh ya. Ya. Nah, kalau untuk urusan ini kalian bisa tanya sama Bu Diana Anzumi gitu loh. Dari bagaimana dulu datang sampai perkembangannya sampai detik ini, dan dia mau belajar tentang editing yang cakep, ketemu sama orang, piro jadi kameramen dan editor, baik aku bayar piro, tanda tangannya piro. Nah, silakan tanya sendiri karena saya nggak mau bahas tentang masalah uangnya, tapi masalah bagaimana kita itu punya kesempatan yang sama ke atas. Ini tinggal 1 menit lah ya. Nanti kalau tiba-tiba mati ya wis, biar kita dapat manfaat. Jadi seperti itu ya buat teman-teman. Jadi ya bebaskanlah teman-teman mau kayak gimana di channel YouTube-nya, mau seperti apa, mau bagaimana. Tapi kalau mau berkembang, maju bersama, ayo. Kalau kalian maju sendiri, ya nggak apa-apa. Saya tambah seneng. Gak melok mikir aku. Gak mikirin. Tapi nek kalian ada di dekat saya, mau nggak mau, saya juga ikut berpikir gimana caranya. Buat teman-teman itu punya nilai, ada value-nya. Jadi gitu. Oke.
Terima kasih sudah mendengarkan ocehan-ocehan nggak jelas saya. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan nilai dan tetap termotivasi dan tidak mati gaya. Pastinya sih di sana. Nah, terima kasih sekali lagi. Selalu semangat. Ada masalah, tulis, catat, kita bisa bahas online dan offline. Kalau mendesak ya WhatsApp boleh. Kalau saya sempat, saya bales. Kalau nggak sempat ya udah. Kita ketemu kita aja. Terima kasih. Sehat selalu buat kalian. Selalu bersyukur, selalu semangat. Jangan pernah mati gaya bersama komunitas YouTuber Hongkong. Tiba gak mati-mati ternyata. Gak mati-mati aku cek ngoceh terus kan. Makasih ilmunya Mas Sandro. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.